Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Saya Wafi Lulu Salma dengan nomor induk mahasiswa 230300020, mahasiswi semester 1 Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi. Sehubungan dengan tugas akhir mata kuliah Filsafat Sosial dengan dosen pengampu Ibu Anita Rahman MPD, maka dengan ini saya akan mempresentasikan mengenai materi filsafat sosial sepanjang yang saya ketahui dan saya pahami. Mengenai filsafat, itu berasal dari bahasa Arab, dari kata falsafah yang bermakna hikmah. Sedangkan dari bahasa Yunani itu sendiri, kata filsafat itu terdiri dari dua kata, yaitu philen yang berarti cinta dan sophia yang bermakna kebijaksanaan. Nah, jadi ketika seseorang yang belajar filsafat itu akan menjadi seseorang yang bijaksana, tapi tidak semua orang yang belajar filsafat bisa dikatakan dengan seorang filosof. Karena seorang filosof merupakan seorang pencinta kebijaksanaan atau pencari kebijaksanaan secara hakikat, yang dimana ketika ada suatu permasalahan dia akan mencari hingga ke dasar-dasarnya. Nah, sekarang mengenai sosial. Sosial itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu society, asal kata socius yang bermakna masyarakat, yang dimana membahas mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. Singkatnya, mengenai filsafat sosial itu merupakan pemahaman manusia mengenai masyarakat dan interaksi manusia dengan masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai materi filsafat sosial dan apa yang berhubungan dengan filsafat sosial. Mengenai materi filsafat, di sini saya mengutip dari Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu yang mencari prinsip-prinsip tertinggi bagi pengetahuan manusia. Selanjutnya dari John Dewey, filsafat adalah pemikiran yang kritis dan kreatif, karena filsafat berurusan dengan makna dan nilai. Definisi filsafat. Filsafat sebagai ilmu, yaitu metode ilmiah bersangkutan dengan logika beserta kritik. Kedua, filsafat sebagai cara berpikir, yaitu sebuah cara berpikir yang kreatif, fleksibel, dan inklusif, yang membangun pemahaman tentang makna kehidupan dan kemungkinan manusia. Selanjutnya yang ketiga ada filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu ide, nilai yang masuk akal. Dan keempat, filsafat sebagai metode, yaitu kritik terhadap cara pandang atau pandangan dengan unsur yang teliti. Mengenai perkembangan dan peran filsafat dalam sejarah, filsafat bermula dari rasa ingin tahu manusia tentang makna kehidupan dan keberadaannya di dunia, yang tak jarang mengarah pada pencarian maksud eksistensial. Nah, pertama itu ada Prasokrates. Filsafat Yunani dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi dan memusatkan perhatiannya pada persoalan kosmologi, di mana pemikiran yang diikuti dengan kepercayaan kepada hal-hal gaib seperti sesajen pada matahari, yang hingga kini sebagian penduduk muka bumi ini menganggap matahari merupakan perwujudan dari seorang dewa. Selanjutnya ada Sokrates, yaitu seorang filsuf Yunani yang mengajarkan para pengikutnya dengan cara tanya jawab untuk lebih memahami masalah yang dihadapi, dengan metodenya yang disebut dengan maetik, yaitu perbandingan secara kritis. Dan Aristoteles. Dewasa ini Aristoteles dikenal sebagai philosopher of realistic karena konsepsi-konsepsinya tentang apa yang nyata. Contoh pemikirannya yaitu pada bidang masalah logika, bidang metafisika, fisika etika, politik, gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki, dan ilmu lain-lainnya. Serta yang terakhir ada Middle Ages atau abad pertengahan, yaitu pergaulan hidup yang modern mulai bermunculan dengan gaya pikiran yang sangat berkelas. Contohnya hubungan iman dengan akal budi, eksistensi dan kemudahan dari Tuhan, tujuan dari teologi metafisika, masalah pengetahuan, universalisme, dan individuasi. Ruang lingkup filsafat. Pertama ada kosmologi, yaitu membantu memahami keteraturan dalam alam semesta dan melacak asal-usulnya. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas sumber, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia, serta cara mencapainya. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu membahas tentang nilai dan etika, seperti sebagaimana kebahagiaan bisa dicapai dan mengapa kejadian itu penting.
Dan yang keempat yaitu ada ontologi, yang menyangkut kajian apa yang ada atau realitas dan ada pada dunia ini. Di sini saya mengutip dari Sesadi pada tahun 2019 mengenai ciri-ciri filsafat. Pertama itu ada persoalan filsafat bercorak sangat umum. Kedua, persoalan filsafat tidak bersifat empiris. Dan yang ketiga menyangkut masalah-masalah asasi. Selanjutnya ada teori-teori dalam filsafat sosial. Pertama, ada teori konflik sosial, yaitu menjelaskan konflik dalam masyarakat, kemudian diaplikasikan dalam perbaikan masyarakat. Kedua, ada teori fungsionalisme, yaitu menjelaskan mengenai struktur dalam masyarakat dan bagaimana struktur itu saling didukung satu sama lain. Dan teori simbolik interaksionisme, yang dimana menjelaskan mengenai interaksi sosial dan bagaimana simbol-simbol dapat mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya mengenai kedudukan ilmu, filsafat, sains, dan agama. Keempatnya merupakan pilar penting dalam kehidupan manusia. Ilmu memberikan pengetahuan dasar, sedangkan filsafat membantu kita dalam memahami makna di balik pengetahuan tersebut. Selanjutnya, sains, teknologi. Keduanya telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, sehingga kita harus mampu bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada agama dan kehidupan, berarti panduan arahan dalam kehidupan manusia. Mengenai perkembangan filsafat sosial di Indonesia, itu terdiri dari 4 masa. Pertama ada masa prakolonial yang dimana perkembangan ajaran kepercayaan lokal seperti Hindu-Buddha. Selanjutnya ada masa kolonial, yaitu adanya pengaruh pemikiran barat melalui perguruan tinggi kolonial yang didirikan Belanda seperti Teknisi High School. Selanjutnya ada masa kemerdekaan, yaitu timbulnya kelompok-kelompok intelektual Indonesia yang belajar dan terinspirasi dari ajaran barat, namun kemudian dikombinasikan dengan ajaran lokal. Dan masa kontemporer, yaitu adanya berbagai kajian yang mengembangkan pemikiran filosofik dan sosial. Pentingnya filsafat sosial dalam konteks masyarakat Indonesia, karena pertama, bisa menjadi sarana berpikir kritis, perbaikan sosial, dan menambah wawasan. Selanjutnya dalam penerapannya, filsafat sosial dalam kehidupan sehari-hari, pertama membantu kita dalam berkomunikasi, memecahkan masalah, dan melakukan tindakan sosial. Manfaat belajar filsafat. Pertama, dapat menumbuhkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Kedua, memberikan pemahaman tentang hal yang penting di dalam memaknai sebuah kehidupan. Dan yang ketiga yaitu memperkaya dan memperdalam ilmu kehidupan. Setelah terucapnya beberapa untayan kata mengenai pemahaman filsafat sosial, di sini saya juga ingin membubuhkan salah satu seorang filsuf wanita dari tanah Jawa yang akan dan selalu tetap menjadi rujukan para perempuan di Nusantara ini, yaitu Raden Ajeng Kartini. Karena perempuan direpresentasikan sebagai peradaban yang indah, membanggakan dan luar biasa. Dan perempuan saat ini sudah dipandang menjadi perempuan yang modern, yang tidak hanya dipandang sebagai inferior atau yang hanya mengurusi rumah saja. Namun perempuan masa kini lebih daripada itu. Dia mampu dan bebas menempatkan dirinya dimanapun. Sehingga dengan adanya hal tersebut, perempuan masa kini bisa lebih leluasa dan lebih bisa dihargai kehadirannya. Telah selesai sudah presentasi saya mengenai materi filsafat sosial. Mohon maaf apabila masih terkandung beberapa kekurangan, baik itu secara penyampaian maupun penyajian. Karena filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari masyarakat, antara interaksi manusia dan masyarakat itu sendiri. Nah, diharapkan ketika kita mempelajari filsafat sosial itu, kita dapat memecahkan masalah dan memahami apa sih yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat kita yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.